Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan selamat datang di acara Ngeteh. Apa itu Ngeteh? Yaitu ngobrol teologia. Tujuannya adalah supaya setiap para pejabat di DKI memahami pengajaran dasar GBI yang sudah kita ketahui selama ini. Untuk itu, selamat mengikuti tayangan ini seperti kita menikmati secangkir teh dengan santai. Tuhan memberkati. Ungkapan kasih kepada Allah salah satunya adalah melalui persembahan sepuluhan. Itulah sebabnya Gereja Bethel Indonesia memandang sangat penting agar kita dididik tetap menjadi pribadi yang benar-benar berserah total kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa sebagai bentuk penata layanan gerejawi, bersama saya Pastor Andi Otnil kita akan bicarakan ini, namun sesantai kita menikmati secangkir teh dalam program yang memang disiapkan untuk Anda Bapak Ibu dari BPD GBI Jakarta, Ngeteh Ngobrol Teologi. Yuk kita ngeteh dulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar Anda semua? Tentu saya berharap kita semua siap untuk membicarakan hal hari ini. Tema di Ngeteh yaitu perpuluhan, lengkapnya persembahan persepuluhan. Bersama siapa saja hari ini? Bersama Pak Petrus Sugowo. Amin. Boleh dibuka maskernya Pak? Silakan. Shalom Pak Andi. Shalom juga. Nanti seluruh ya. Hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Juga ada Pastor Sam. Shalom. Shalom juga Pak Samuel. Halo. Iya. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan sahabat kita juga Anda sudah mengenal beliau, yaitu Pastor Bun Mintat. Ya, Pak Bun, shalom Pak. Shalom Pak Andi. Iya. Shalom semua. Shalom juga. Oke. Kita kan mau ngeteh ya. Yuk kita ngeteh dulu. Ayo. Ngeteh. Karena kita obrolkan ini sebenarnya bukan sesuatu yang berat, tetapi kok ya seperti tidak ada ujung panggangnya. Karena selalu saja ada hal-hal yang menjadi bukan persoalan ya, tetapi menjadi sesuatu yang selalu seakan-akan kalau perpuluhan itu GBI banget, atau kalau GBI perpuluhan ya, seperti itu. Sebenarnya kalau dari kata perpuluhan sendiri, Pak Petrus, kewajiban atau ketaatan bagi kita? Ya, terima kasih. Sebetulnya masalah persepuluhan itu kan masalah yang sebetulnya udah apa istilahnya udah cukup lama ya dibicarakan, ya banyak juga yang pro kontra dan sebagainya. Nah, kalau tadi ditanya mengenai persepuluhan, mungkin betul persepuluhan bukan perpuluhan gitu ya. Ini wajib atau ketaatan. Kita tahu bahwa sebuah pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab yes or no, gitu. Tidak ya atau tidak, boleh atau enggak gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang persepuluhan, wajib atau ketaatan. Nah, kalau kita melihat kembali ke Alkitab, kalau kita melihat dari Maleakhi pasal 3 ayat 10, memang ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih menekankan tentang persepuluhannya itu dibanding dengan hal-hal yang juga dibicarakan di Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini. Jadi Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini bukan tentang persepuluhan sebetulnya, itu kan sebuah teguran bagaimana Allah menantang kita untuk kita mempunyai ketaatan. Orang yang taat, dia pasti melaksanakan kewajibannya. Dia tahu kewajibannya. Oh jelas, tapi orang yang melakukan kewajibannya belum tentu taat. Karena bisa ada keterpaksaan juga. Iya, kayak judul lagu kan, sungguh terpaksa. Ya, terpaksa. Iya. Jadi kalau orang yang taat, jelas Pak Buntul kan, orang yang taat itu pasti dia akan melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan itu lebih ke ketaat, pasti taat dong. Oh jelas, wajib dong. So pasti. Jadi begini, kalau kembali ke persepuluhan, Iya. Laptop ya, Iya. kembali ke persepuluhan. Betul. Jadi kalau persepuluhan ini kita melihat dari sudut pandang Alkitab itu, sebenarnya kalau persepuluhan itu kan kita kan memberikan, kalau dari konteks bahasa Ibrani yang pakarnya dua bahasa ini nanti ya. Kalau saya kan bahasa Jawa banget ya. ini. Jadi lagi Hebrew from Aleph to Tav. Jadi sebenarnya persepuluhan itu banyak orang nanya, kita ngasihnya bruto atau neto? Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Bruto, bukannya bruto. Bukan bruto. Ya, harus jelas ya bruto. Harus jelas. Belakangnya beda. Tata bahasa harus jelas karena orang itu salah menyebutkan. Betul. Nah, persepuluhan itu kan berarti kita memberikan 1/10 dari keseluruhan yang kita terima. Dan kita meyakini bahwa kalau kita melihat dalam kitab Kejadian bahwa iman kita
mengimani bahwa Allah sumber kehidupan kita, rezeki kita, sehingga apa yang kita nikmati ini adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus kembalikan dengan penuh rasa kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau saya lebih tepat, kalau Kristen itu bukannya memberi, mengembalikan, mengimani, karena apa yang ada di dunia ini kan itu kan memang Tuhan yang punya, tanah dan sebagainya gitu kan. Ketika Tuhan memberi menganugerahkan kepada kita, minimal itu memang Tuhan menantang supaya kita memberikan 1/10. Ada orang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan 100%. Kalau yang 10% aja dia tidak setia, bukan wajib ya, tidak setia, bagaimana mungkin dia mengatakan dia mengasihi Tuhan dengan 100% sungguh-sungguh? Tapi kan ini apalagi misalnya dalam masa-masa wabah atau pandemi, apakah sebagai hamba Tuhan di Gereja Baptis Indonesia tega tuh minta persepuluhan? Nah, ini karena ini ada satu nilai edukasi. Jadi jangan sampai kita menyebut perpuluhan sebenarnya, tapi persepuluhan supaya jelas. Karena memang 10%, tapi bukan berarti milik Tuhan itu 10%-nya. Atau hidup kita cuma milik 10%-nya dari Tuhan. Ya, seperti itu. Kira-kira Pak Sen bagaimana menyikapi ini? Oke, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bu, semua kebenaran dari Alkitab harus diajarkan kepada jemaat. Ya. Tapi waktu kita sebagai pemimpin gereja mengajarkan jemaat, kita harus bijak. Pada saat sorot kebukaan, kita akan memberikan firman tentang penghiburan. Saat orang diberkati, kita bisa mengajarkan tentang perpuluhan. Tapi dalam kondisi sekarang pandemi, ini harus lebih bijak. Ini mungkin bisa dijadikan bahan wawasan, tambahan wawasan pengetahuan apa itu perpuluhan dalam bidang kita. Tapi mungkin menurut saya baiknya dalam kondisi seperti ini jauh lebih bagus disampaikan hal-hal yang menguatkan. Sekarang berbicara tentang perpuluhan, apapun yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab harus didasarkan dengan dasar yang benar, ya. Itu dasar kasih. Jadi kalau kita beribadah berdasarkan kasih, melayani berdasarkan kasih, memberi berdasarkan kasih. Nah, kalau yang berdasarkan kasih, nilainya sudah tidak lagi soal perpuluhan, bukan lagi soal bilangan, tapi tadi seperti Pak Wis katakan 100%, karena hidup kita itu milik Tuhan, dibayar ditebus dengan nyawa Tuhan, jadi milik Tuhan. Berapa persen? 100%. Kenapa diminta 10? Itu sekaligus untuk menguji atau mengembalikan. Satu, menguji, kedua, mengembalikan berkat. Untuk apa? Untuk perawatan, untuk pemeliharaan. Imam-imam zaman dulu kan ada ya. Betul. Imam-imam. Kalau zaman sekarang mungkin diaplikasikan perawatan gereja Tuhan, dari mulai gerejanya, kebutuhan gereja, listrik, telepon, orang yang bekerja, termasuk gembala sih dan kehidupannya harus dicukupkan. Nah, dengan perpuluhan itu bisa diolah, dimanage begitu Pak, supaya kehidupan bergereja atau kehidupan gereja berjalan baik dan lancar. Berarti kalau ketika persepuluhan itu diajarkan untuk supaya ungkapan kasih kepada Allah sekaligus penata layanan gerejawi agar sehat, ini bukan hanya sekedar supaya mencukupi kebutuhan hamba Tuhan sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang memang memberi hidupnya melayani para jemaat di gerejanya, tapi juga menyehatkan organisasi. Walaupun barangkali ada yang mengatakan begini, kalau Gereja Baptis Indonesia tuh hanya lebih cenderung ambil malayakinya aja, nggak pernah menyambung dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini kan sesuatu hal bukan alkitabiah, ayatiah ini. Kira-kira apa yang bisa menjadi jawaban ini agar kita juga bisa memiliki satu sudut pandang yang sama? Kalau saya melihat lebih kepada esensi ketika Tuhan memberikan sebuah petunjuk tentang bagaimana mengelola keuangan, ini sebenarnya ekonominya Allah. Oke, contohnya itu ekonomi Allah. Kalau kita di zaman perjanjian lama supaya ada keseimbangan, supaya tata kelola pelayanan, secara khusus ya pemeliharaan umat Tuhan, pembinaan iman, dan seterusnya kan butuh biaya itu. Butuh biaya itu tata kelola yang baik. Tapi itu juga sudah sisi lain juga bahwa dengan kita menyisikan sebagian yang kita miliki, apakah itu istilah dari Pak Petrus mengembalikan kepada Tuhan atau sebuah persembahan, itu sebuah hal yang baik dan bijak. Bijak itu semua bijakan Tuhan berpijak. Ada yang berpikir soal disebut maksudnya mengembalikan. Ada yang berpikir bahwa apakah harus dikembalikan? Tuhan kan punya segalanya. Kenapa Gereja Baptis Indonesia berpikir untuk mengembalikan sedangkan dia meminta dari sumbernya? Kira-kira jawaban yang praktis untuk bisa menjawab hal seperti ini itu apa? Ya itu ada istilah aja ya. Tapi yang paling penting itu adalah kita bagaimana kalau kita mau bijak, kalau mau bijak dalam mengikuti arahan ekonominya Allah. Ketika kita memberikan sebuah persembahan atau mengembalikan perpuluhan kita, itu sebuah hal yang sangat baik. Sebab bagaimanapun juga di hidup di dunia ini kita kan bayar pajak juga kan.
Ya. pengelolaan keuangan. Ya, ya. Jadi Itu setelah bisa wajib, dihindari. kenapa harus disebut dengan mengembalikan? Ya namanya bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan berkat itu kepada kita, Tuhan suruh kembalikan yang 10%-nya saja dulu. Seharusnya sih semua milik Tuhan. Cuma kata Bapak saya bilang, kalau kita bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati, perpuluhan itu kecil, nggak besar. Makanya disebut sebagai ujian iman. Kalau kita mengasihi Tuhan, 10% itu kecil. Kalau kita sanggup memberikan seluruh hidup kita, kita pasti sanggup memberikan perpuluhan kepada Gitu. Saya juga ingin Boleh tambahkan gini. mindset cara berpikir jemaat, ya saya berharap mungkin cuma sebagai kecil bahwa mereka itu mengembalikan persepuluhan, tapi kalau mereka memberikan persepuluhan itu supaya diberkati. Sebetulnya itu hal yang salah. Justru karena Tuhan sudah memberkati dia, maka dia belajar mengasihi Tuhan mengembalikan 1/10. Itu kan sebuah tantangan kan. Artinya ketika kita mengembalikan persepuluhan bukan karena diberkati, karena kita ingin belajar mengucap syukur Tuhan memberkati kita. Jadi tidak ada nanti ketika mereka mengembalikan terus kok nggak diberkati, timbul kekecewaan karena cara berpikir yang salah. Seharusnya ketika mereka mengembalikan itu sebagai ungkapan syukur Tuhan tuh baik dalam kehidupannya. Jadi jangan mengembalikan persepuluhan atau kalau konteks mereka memberikan supaya gue diberkati, itu salah. Tapi banyak yang mengatakan aku mengasihi Tuhan loh Pak. Iya, terus Selanjutnya, Tapi kita tidak bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan kalau kita tidak memberi sesuatu. harus ada praktek Kasih itu ada sebuah tindakan. Walaupun tidak semua orang memberi itu pasti mengasihi, tapi orang mengasihi pasti memberi. Nah ini menarik. Tidak semua orang yang memberi itu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti Pasti memberi. memberi. Tapi pun juga kalau saya berpikir ya, Katanya saya sudah kasih, kan gitu kan? kasih. Terima, kasih. Jadi dalam kasih itu ada memberi. saya berpikir agak mendalam sedikit. Iya, boleh. Kalau kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan itu menjadi sebuah benih yang baik, itu pekerjaan Tuhan. Kita diberi kesempatan invest nih. Penginjilan kah, pembinaan jemaat Tuhan, kan betul dulu gitu sebenarnya. Berilah dengan sukarela, dengan ketulusan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu sebuah benih yang baik. Sebuah benih yang baik. Tapi yang menjadi persoalan gini Pak. saya tambahin yang tadi ya, Ya. kata Pak Bun itu kan dari 2 Korintus pasal 9 Pak Bun ya, Ya. memberi dengan sukacita. Sukacita. Ada lagi di situ ditambah ini, berilah dari apa yang kalian punya, Iya. bukan apa yang berarti tidak kamu punya. Itu memang apa yang kamu punya, monggo. Kalau nggak punya, Jangan dipaksa, jangan. Nah, nggak ada pemaksaan. Untuk mengatur persepuluhan tadi ini apakah dari neto atau dari bruto tadi? Bruto dari bahasa Ibrani Pak Bun, ini pakarnya bahasa Ibrani. Coba Pak Bun. Dari bruto. Maksudnya dari gimana? Dari misalnya katakanlah Ketika dapat sekian, langsung dibagi 10%-nya atau ada pembagian bayar pajak dulu, pajak listrik, pajak ini, baru masuk pajak buat Tuhan. Nih. Dalam tanda kutip, karena dia mengatakan seperti ini Pak. Iya. Ini challenge buat kita untuk bisa menjawab ini Pak. Kalau kita mau, itu namanya hitung-hitungan. Betul. Kalau menurut saya dari sisanya bisa habis. Kalau kita menerima sesuatu, tunggu ya Tuhan nanti tunggu sisanya. Nggak ada sisanya. Habis kalau mau jujur. baru mau punya anak, Iya, ya, habis. pam, Kredit. Ya habis. Ya apa yang diterima itu dipersembahkan. tinggal cepet berarti ceban persepuluhan yang begitu kan. Itu Kalau kalau kita itu biar itu enggak. dan itu ayat yang mungkin. Ada ya dia. Tapi kalau dapatnya 200 langsung kasih 20. Masih Iya. enteng. Iya. Terus langsung dapat 2 juta kasih 200 masih puji Tuhan. Iya. Ini kalau tiba-tiba Tuhan berkati langsung dapat 20 M. Ini masalahnya bagaimana persoalannya kalau susah kita bisa memberikan 200-nya. Nah ini konteks bisa tentang kebenaran atau pembenaran. Iya. Karena persembahan itu bicara hati, bukan bicara materi. Kalau ada yang mengatakan begini Pak, tapi ini sudah tidak kontekstual lagi dengan keadaan zaman. Kalau zaman dulu persembahan persepuluhan itu bahkan ada di zaman Yosua 20% itu dibagi ke Imam Lewi. Orang-orang memang tidak memiliki pekerjaan dan hanya melayani dan mereka orang-orang yang memang dikhususkan untuk itu. Lalu bagaimana sikap teologi GBI untuk menjawab hal seperti ini? Sementara ada begitu banyak orang yang hari-hari ini selalu mengungkapkan hal seperti itu. Jadi seakan-akan kita tuh selalu bicara mengenai perputaran uang dalam persepuluhan itu Pak. Mungkin sebelum Pak Bun jawab, saya berbagi pengalaman. Boleh Pak. Boleh Pak. Ketika saya melayani di sebuah desa kecil lah di daerah Iya. Jawa Tengah, Wonosobo ya dia. Nah di situ saya melayani dan saya kaget ketika gembala majelis jalan ada pohon karet itu dikasih tanda salib. Saya hitung tuh ada sekitar 10. Saya tanya, oh berarti ini pohon kelapa ini milik gereja?
Iya, jemaat itu memberikan persembahan persepuluhan, bukan hanya uang. Tapi ketika mereka punya 100 pohon kelapa, 1/10-nya. Nah, 10 ini mereka kembalikan buat Tuhan lewat gereja supaya nggak hilang identitasnya, dikasih kode tanda salib. Terus bagaimana? Jadi punya bebek 50, 5 buat gereja. Jadi memberikan persepuluhan itu bukan hanya dari segi uang, tapi dari yang lain. Apa yang mereka punya itu sesuai. Iya, makanya dalam 2 Korintus 9 beri dari apa yang kamu punya, berdasarkan bukan yang tidak kamu punya. Ketika dia punyanya bebek 50, 5 kasih tanda salib itu orang pindah gereja. Tapi nanti yang sisa 45 ini dia telurnya dikasih, makanya waktu telur bebek banyak. Gitu. Iya, kami bagiannya sama jemaat. Nah ini enggak nih Mas, ini berbagi pengalaman ya. Iya. Saya ada di desa di daerah Wonosobo itu teman. Apakah itu juga menandakan akhirnya makanya orang pada mau jadi di GBI habis pendetanya pada kaya-kaya? Oh Bang, ini bukan GBI. Ini non GBI. Ini non GBI. Non GBI. Nah, terus bagaimana dengan dengan gereja Pentakosta ya, non GBI? tapi bagaimana dengan semua anggota karismatik itu atau Pentakosta itu, khususnya gereja Indonesia itu biasanya itu pasti kaya-kaya. Karena apa? Karena semua perjemaatnya itu diwajibkan dalam tanda kutip harus menyerahkan persepuluhan. Kalau tidak, nah apakah ini sesuatu yang memang terjadi di kehidupan kita? Apakah kita salah ketika kita menghargai pemberian orang, sebagai orang mengapresiasi apa yang sudah kita berikan dalam bentuk pelayanan yang tulus, lalu mereka melihat dan mereka menjadi saluran berkat? Ataukah akan muncul praktek-praktek dalam tanda kutip yang tidak sehat dengan menggunakan kata persembahan ini? Silakan menjawab. Jadi gini, yang pertama memang jemaat atau orang awam harus tahu bagaimana mengelola keuangan itu di GBI, dari mulai gereja lokal sampai sinodal, sampai di sinode dengan keterangan yang jelas membuat jemaat kalau kami memberi kemari larinya. Jadi memang masih ada transparansi. Satu, yang kedua, tadi pertanyaannya gaya hidup. Jadi hamba Tuhan pun yang menerima persembahan atau gembala terus bisa membatasi diri, menurut saya tidak perlu pamer hidup. Boleh, saya potong. Membatasi diri tidak perlu pamer, maksudnya bagaimana Pak? Ya gaya hidup seperti Yesus lah. Andaikan kayak seperti saya nggak bilang orang lain. Saya diberikan berkat besar. Nah, saya tidak akan saya gunakan untuk hidup dalam penampilan yang mewah, untuk mengangkat harga diri. Wah, ini saya ini orang yang berkati Tuhan. Saya pakai cincin dari kelingking pakai jempol ke kelingking, tidak perlu begitu. Kalau ditanya yang memberi misalnya, Pak, cincin yang saya pakai mau dipakai, jamnya nggak dipakai. Mungkin sekali-sekali boleh dipakai, tapi jangan terus-menerus. Bukan gaya hidup begitu. Oke, berarti konteksnya bukan ke gaya hidup berarti. Karena kalau gaya hidup kan berarti hidup memang bergaya seperti itu. Kalau saya bisa simpulkan mungkin batas kewajarannya lah. Ya, masalah gini, kita kan menyebut diri sebagai hamba Tuhan, hamba Yesus. Nah, bosnya kita kan Yesus. Betul. Kalau kita lihat gaya Yesusnya, ya besar aja, kita tiru dia lah. Tapi kan katakan begini Pak, ada yang mengatakan, oh Yesus kan yang cuma 12 orang muridnya, tuh pendeta GBI rata-rata 50 Tuhan Yesus muridnya sebetulnya nggak 12 sih. Waktu dia naik ke surga itu ratusan orang muridnya. Jadi bukan cuma 12. Kalau Yesus mau menerima berkat-berkat dari orang muridnya, dari orang yang disembuhkan, bahkan dari orang yang dibangkitkan dari kematian, itu pasti persembahannya besar sekali. Tapi Yesus membatasi diri, hidup dengan bersahaja. Toh kita bukan hidup di sini, kita kan hamba, memberikan teladan. Jadi ini saya sekaligus juga mau mengingatkan para hamba Tuhan, teman-teman sekerja. Ayolah berikan contoh teladan, bukan cuma dengan omong, gaya hidup gitu loh, supaya nggak dibatusan Tuhan. Artinya apakah benar persepuluhan itu menjamin kehidupan pemimpin gereja dan juga umatnya? Kan di ADRT kita ada pengaturan, Ya. ada proporsionalnya di situ. Jadi itu sebenarnya sudah diatur. Seperti apa contohnya Pak? Mungkin barangkali. Oke, saya tambahkan Pak Bunda tadi ya. Ya. Masalah pengelolaan keuangan GBI termasuk persepuluhan itu sudah ada dan diatur di tata gereja kita. Nah, masalahnya kan ini banyak hamba Tuhan yang mungkin terlalu sibuk sehingga tidak memahami karena tidak membaca itu. Seperti kalau membaca pasti tahu. Kalau nggak punya bukunya, Beli. Kalau punya minta apa terus. Ini seperti ini misalnya buku pengajaran dasar GBI, bukunya Om Ho. Di situ banyak bisa dipelajari. Kalau nggak jelas bisa tanya.
kedua pakar kita nih sumbernya bisa ditanya Saudara. Jadi Iya. itu Pak Andi. Makanya 0812 1047365 sudah dibuka sudah dari awal Bapak Ibu. Termasuk juga hal mungkin praktikalnya dan praktis bagi hamba Tuhan merintis gereja atau bahkan menjumpai polemik-polemik yang selalu ujung-ujungnya adalah pasti ini duit, kira-kira seperti itu. Tapi apakah benar Pak? Antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu sebenarnya konteks persepuluhan itu berbeda. Sehingga pandangan teologi GBI seperti apa mengenai hal ini? Kalau kita perhatikan memang di catatan perjanjian baru itu perpuluhan itu hampir tidak disebut. Kecuali berani nambah itu ada tuh. Iya, itu kan bicara tentang imaman ya. Iya. Gitu. Tapi itu tidak berarti tidak bijak. Itu sebuah hal yang bijak kalau kita menyisihkan sebagian dari kita punya dari perjanjian itu bijak. Itu ekonominya Tuhan kok. Itu bijak. Dan itu pasti dijamin akan menyehatkan gereja Tuhan. Betul. Dengan Betul. persembahan kolekte saja, nggak mungkin gereja bisa Iya, didirikan. betul. Operasional gereja harus berjalan. Perpuluhan itulah yang membantu. Perpuluhan itu diberikan bukan hanya hidup untuk gembala, tapi itu operasional gereja Iya. juga. Penting sekali. Jadi persepuluhan itu adalah bukan hanya untuk hidup gembala saja, tetapi untuk seluruh operasional yang ada di organisasi gereja itu sendiri, termasuk program-program Iya, gereja. sekalian udah diatur di tata gereja tuh. Betul. Masalahnya nggak dibaca. Kalau dibaca pasti dia tahu. Ada klasifikasinya kan, jemaat sekian, 200. punya buku kan harus beli. Mending Pak kalau nggak punya buku, ini punya buku, cuma untuk aja. Bu. Nah, kalau gitu harus bertanya Ah. minimal. Nah, tanya di WhatsApp di 0812 104 7365. Pak, kenapa saya ajukan pertanyaan praktis? Karena memang hari-hari ini begitu banyak juga lontaran-lontaran yang praktis juga yang seakan-akan kita itu tidak jauh dari UUD. Ujung-ujungnya adalah duit. Dekat ya. Iya. Sedangkan kita juga diedukasi bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Apa hubungan antara ketika memberikan persembahan persepuluhan sebagai jemaat, termasuk juga sebagai muslim gereja, dalam konteks sehatnya organisasi sampai kepada pusat? Apakah benar bahwa gereja-gereja Betel Indonesia itu sudah sangat mapan dan sudah cukup mapan dibandingkan dengan gereja-gereja lainnya, karena persepuluhan di gereja Betel Indonesia ada sesuatu yang sifatnya tidak boleh diganggu gugat? Silakan. Ya tuh Om Petrus lebih lama itu lebih tahu tuh. Silakan Pak. Kalau Ini harus ada yang menjawab kalau soal seperti ini. toko main bukan faktor lamanya sebetulnya kan. Dan seperti kalau kita kembali ke awal tadi kan, Iya. persepuluhan ini kewajiban atau ketaatan. Ya. Kan kita sudah memberikan itu, orang yang taat dia pasti akan melakukan kewajibannya, gitu kan? Artinya memang dibutuhkan ketaatan di sini. Nah, sekali lagi tadi pengelolaan keuangan ini kan termasuk persepuluhan itu kan sudah diatur di tata gereja. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah tahu sudah jelas. Kalau dari Pak Bun minta, mungkin ada nggak sih dari sejarah Alkitabnya munculnya persepuluhan ini dari mana sehingga akhirnya Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa memang inilah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Dan itu kan suatu hal yang lumrah ya kalau kita secara organisasi mau jalan dengan baik, kalau tidak ada sebuah regulasi yang teratur, untuk ekonomi kan nggak berjalan dengan baik. Itu pasti harus ada. Dan itu memang Alkitab menggaris kalau kita berpijak dari perjanjian lama ya. Itu sebuah hal yang baik juga, kita juga mengingatkan memang kalau roda organisasi tidak bisa jalan dengan uang. Itu sebuah hal yang itu ekonominya Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kalau kita membawa persembahan dia berkati. Jangan lupa dia kasih dong. Jadi itu sebuah hal yang maka kita sebagai jemaat atau pendeta harus seperti mengasihi Tuhan supaya pekerjaan Tuhan jalan. Memang ada ekses tertentu pribadi, tapi kan tidak bisa jadi alasan kita untuk tidak melakukan bagian kita. Gitu. Jangan jadikan alasan. Ya. Jangan jadikan alasan. Jadi berilah dalam hubungan personal kita dengan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Sebab harus kita akui di dunia ini kalau nggak ada uang kita mana bisa melakukan pelayanan. Bagaimana dengan beberapa Tuhan yang juga barangkali merasa begini, gengsi masa kita harus minta-minta uang sama jemaat sih, puluhan atau sebagainya. Yang pendeta itu yang benar jangan membebankan jemaat, tapi meringankan. Apa keterkaitan dengan persepuluhan ini, Pak? Bukan meringankan dan memberatkan, tapi gini, tugas jemaat adalah diberkati, memberi. Datang setiap umat yang datang pada Tuhan harus membawa persembahan. Oke, itu satu. Yang kedua,
hamba-hamba Tuhan itu juga harus bisa membatasi diri sehingga tidak berkesan glamor dengan gaya hidup yang duniawi. Dan yang ketiga, tidak semua gereja itu mapan, besar, dan kaya. Ada ribuan bahkan jutaan mungkin gereja di Indonesia itu yang masih miskin. Nah kebetulan saya banyak sekali pergi ke daerah-daerah, banyak. Sampai sekarang gereja saya sendiri mensupport kurang lebih hampir 30 hamba Tuhan daerah yang tiap bulan kita support. Memang nggak besar support cuma 5-600 ribu tiap bulan setelah hampir 3 tahun. Banyak yang miskin-miskin. Jadi jangan cuma melihat yang besar-besar saja, tapi miskin banyak. Nah kesimpulannya adalah yang besar dapat berkat besar, diolah dengan baik, dibagikan juga kepada gereja-gereja yang susah di daerah-daerah, dan hamba Tuhan yang berhasil itu miliki gaya hidup seperti Yesus. Berarti bolehkah persepuluhan itu diberikan kepada orang lain, dibagi, dianggap sebagai satu tabungan, bukan sebagai satu persepuluhan? 10% dari hasil kita kasih ke orang. Katakanlah persepuluhan itu adalah istilah dari gereja, istilah darah kita, tapi saya ini membagi untuk orang. Jadi kalau saya mau bagi Pak Petrus, saya pakai 10% dari hasil saya, karena saya berdalih gini, Tuhan ini saya bagi loh buat orang. Saya terima, Pak. Ya, bagi saya gini, kan kita ini kan digembalakan, seperti domba digembalakan oleh gembala. Ya tentu layaknya domba itu memberikan hasil pada gembala susu dan bulunya, kan gitu ya. Jemaat juga. Nah kalau jemaat itu ingin memberi kepada yang lain, persembahan yang lain kan masih ada 90% saja. Nah itu yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan yang terjawab sekarang. Jadi 10% itu memang adalah itu jelas, itu milik Allah sebagai gembala kita. Kudu aja hukumnya harus. Iya. Udah wajib hukumnya harus. Itu lebih dari triple itu. Makanya. Nah, 90% dari situ baru kita bisa memberikan kepada yang lain. Apakah sesuatu yang dosa ketika kita tidak memberikan persepuluhan, Pak? Mau dijawab? Kalau istilah terus jangan pakai istilah itu. Karena ada yang mengatakan begitu. Nanti kalau nggak kasih persepuluhan nanti dosa loh. Kalau Tuhan nggak berkati. Ayatnya di mana itu? Ayatnya di mana? Bagi saya memberi itu seperti menabur benih. Nah itu ayatnya justru di taburan. Kalau kamu tidak menabur persepuluhan, kamu tidak menuai berkat di persepuluhan. Persoalannya bukan perpuluhan saja. Kebaikan, persembahan, pelayanan itu semua merupakan taburan. Apapun ditabur, biasanya akan tumbuh, berkembang dan berbuah. Prinsip itu kan. Jadi tidak bicara soal dosa atau tidak dosa. Yuk tabur, nanti akan tumbuh berbuah. Yuk nggak tabur, ya bukan dosa, yuk nggak dapat pertumbuhan, nggak dapat hasil. Contoh paling gampang di desa petani lah, ketika dia nabur kan mau mangga, kau dapat tentu buah mangga. Kau tabur pohon misalnya durian, kau dapatlah durian kan begitu. Jangan tidak pernah kabur mau nuai tetangga ibunya itu aja. Jadi sebenarnya bukan boleh atau tidak, ya bukan dosa atau tidak. Tetapi kalau engkau menginginkan bagianmu yang terbaik, berarti berilah yang terbaik di bagian memang harus engkau beri. Anda lebih bijak membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati persembahan. Karena dibutuhkan untuk sebuah perputaran, pengembangan, pelayanan, keseimbangan, dan banyak hal. Ada lagi bijak Allah. Hukum sebab akibat juga kena. Tabur tuai tabur. Iya, itu pasti lah, nggak bisa Ayo rawat domba dengan baik, domba akan suka, sehat, pasti mengeluarkan susu banyak, bulu domba yang banyak. Itu aja. Semua sebab akibat juga. Oke, ini hukum Allah sebab akibat. Apa itu terakhir sebelum kita berakhiri sesi ini? Iya, jadi kalau persepuluhan itu sudah jelas, itu kita harus memberikan memang dengan penuh ketaatan, bukan kewajiban ya. Kemudian kalau di GBI pengelolaan tentang keuangan termasuk di dalamnya persepuluhan itu sudah ada di pasal ayatnya gitu ya. Jadi kita memang transparan. Jadi artinya pendeta, gembala harus transparan. Artinya gembala pun juga yang tetap harus wajib secara rajin dan tulus dan jujur mengembalikan persepuluhan kepada BPD supaya organisasi juga sehat. Ya, artinya ada atau keterkaitan termasuk ke gereja. Kan ada juga orang yang memang barangkali udahlah BPD udah pasti kaya. bukan ini saya mewakili beberapa pemikiran yang mengatakan bahwa udahlah BPD kan besar, udah banyak gereja di bawah-bawahnya, satu gereja tidak memberikan perpuluhan nggak akan ngaruh lah, kira-kira seperti itu.
Sudah datang aja kemari. Tanggal BPD sudah datang biar tahu. Kan ini rumah kita bersama. Datang biar dia tahu bisikan kita. Pada kita ngobrol datang gitu kan. Perlunya memang ya. Iya, datang ke kantor BPD kan. Memang betul sekali sama. Ya kalau kita lihat baca di buku ini sebenarnya walaupun hanya tidak sampai 2 lembar ya 2 halaman, tapi ini menurut saya ini sudah cukup sekali menjelaskan apa yang diatur ADART GBI, apa yang konteksnya mana yang ditentang dan juga mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan pandangan-pandangan yang tepat bahwa bukan masalah dosa atau tidak dosa. Dan jadi jangan jadikan persoalan menjadi sebuah bisnis untuk menunggu sendiri. Contoh Pak, praktis sebelum ini yang ancam kalau mau nggak memberikan persoalan nggak diberkati dosa itu unsur-unsur membisnis kan beberapa indikator. Iya, nggak boleh. Artinya penyampaian sebagai seorang pemimpin umat pun harus diperhatikan kebijakan penyampaian supaya jemaat teredukasi dengan baik dan juga dewasa. Tapi yang jelas orang memberi adalah orang bijak. Saya sepakat. Orang memberi adalah orang bijak. Orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi dengan bijak. Saya sambung seperti itu. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Apa yang kau terima akibatnya, karena ada sebabnya. Dan dengan hati kita melakukannya, sehingga itu bukan suatu kewajiban yang memaksa. Nah, jikalau ada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih praktis atau prinsipil, silakan WA langsung Bapak Ibu sekalian terkasih melalui WA BPD GBD Jakarta 0812 atau 047 3665. Tentunya 30 menit tidak terasa kalau kita bicara mengenai teologi ya. Aneh loh, biasanya kalau orang ngobrol teologi berapa? Udah bete duluan ya? Kalau kita mah ngeteh-ngeteh dulu lah kalau begitu. Ya, pasal sudah mulai pasang masker ya. Kode-kode. Oh iya, kalau kita ngeteh dulu ya kalau begini Pak. Baik, ada tambahan nggak? Sisa 1 menit nih. Pak Petrus barangkali, silakan sebelum nanti ke saya tutup. Kalau saya cukup ya, Pak Petrus, Pak Sam. Kalau saya berbawa persembahan kepada Tuhan jangan karena si A, si B, si C. Lakukan karena Tuhan. Mungkin si A, si B, si C melalui Tuhan yang sepantasnya. Tapi kita pribadi adalah bijak dan sangat baik dan berkenan kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan bawalah persembahan apa yang kita punya sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan pandang berkenan kalau kita berikan dengan tulus. Baik, sampai jumpa lagi di program ngetes selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik Pak, baik. Sampai ketemu nanti di acara pentabisan ya. Oke, baik. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Bapak Ibu, seandainya kalau ada pertanyaan dalam acara ngobrol teologi ya atau ngeteh itu, silakan menghubungi di nomor yang sudah disediakan. Kami tunggu ya, dan jangan sungkan. Ini ada yang perlu ditandatangani untuk Oh. pentabisan nanti sore. Oh iya, baik.